Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Hanker Haloho. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa B1018202. Dan rekan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal Sumitro, NIM B118-20001. baiklah di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil yang ada di Indonesia. Check it out. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya wilayah pesisir ataupun pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak, dan sumber daya alam yang terkandung dalamnya itu berkelimpahan. Diperkirakan 60% daripada penduduk Indonesia, yaitu sebesar 150 juta, itu bertempat tinggal di wilayah pesisir, dan diperkirakan 80% dari industri yang ada di Indonesia itu juga ada di wilayah pesisir karena mudah dalam transportasinya. Tetapi seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini, pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir itu sudah mendapat ancaman, dan masih ada di wilayah yang lain sumber daya alam belum dikelola secara optimal. Maka dari itu, untuk pengelolaan dan pemanfaatan itu perlu diatur di dalam undang-undang, dan itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Sedangkan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Pengertian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang terdiri dari yang pertama perencanaan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat pengendalian. Perencanaan dilakukan melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Yang kedua, pemanfaatan. Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan hak pengusahaan perairan pesisir atau disebut dengan HP3. Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk yang pertama, mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir. Yang kedua, mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya.
Yang ketiga, memberikan sanksi terhadap pelanggar baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi, maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan. Saya akan menjelaskan tentang pengaturan konservasi. Adapun tujuan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 1. Untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Melindungi alur migrasi ikan dan biota laut. 3. Melindungi habitat biota laut. 4. Melindungi situs budaya tradisional. Untuk kepentingan konservasi sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. 1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. 2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Yang keempat, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, pengaturan PWP 3K, penyusunan rencana zonasi. 1. Membagi wilayah pesisir ke dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung, serta memisahkan dari kegiatan yang bersifat bertentangan. 2. Sebagai arahan, pemanfaatan ruang di WP3K yang terintegrasi dengan RTR daratan. Yang ketiga, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan dalam pembangunan wilayah kabupaten dan kota. Yang keempat, sebagai alat koordinasi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota. Yang kelima, implementasi dan kesepakatan antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan khususnya pemanfaatan SDA WP3K. Yang keenam, pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.